Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan baik, teramat baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sebelum bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Kayak mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2025, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebelum kami bersama-sama melangkahkan kaki kami lebih jauh untuk menjalani kehidupan di tahun 2026. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang
berkumpul bersama dengan keluarga. Kami mau belajar membuka hati kami. Tuhan berbicara, pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2025. Beberapa jam kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2026. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita tuh punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Yaitu biasanya kita tuh menuliskan harapan atau goals yang akan kita kerjakan untuk di tahun yang baru. Nah, mungkin ada di antara kita menulis ingin memperluas usahanya atau mempunyai banyak cabang dalam usahanya, atau juga ingin memperluas relasi. Semuanya nggak salah ya Bapak Ibu ya. Atau juga untuk diri sendiri. Mungkin tahun yang baru mau hidup lebih sehat, mau diet, mau olahraga. Atau juga ingin menambah anak atau momongan. Atau juga apa? Mungkin di tahun yang baru ingin menikah dan lain sebagainya. Dan hal itu tentunya hal itu baik Bapak Ibu, dan itu juga kita lakukan. Nah, tapi pernah nggak kita merenungkan bahwa di ibadah tutup tahun itu bukan hanya sekedar acara rutinitas gereja, bukan sekedar acara pesta kembang api atau makan-makan mungkin barbekyuan bersama teman atau keluarga, tapi jadikan momen malam tahun baru itu sebagai momen jeda yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh berhenti sejenak dari kesibukan kita, kemudian kita menoleh ke belakang dan bertanya dalam diri kita, kemana sebenarnya arah hidup saya? Nah, setahun terakhir mungkin tidak mudah dalam kehidupan kita. Ada doa yang belum terjawab, ada rencana yang gagal, ada air mata yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun Alkitab mengajarkan bahwa akhir bukan selalu tanda kegagalan, melainkan seringkali menjadi awal titik balik. Dan judul renungan yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah titik balik. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus ini menulis suratnya untuk jemaat di Filipi. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis kitab Filipi bukan sebagai orang yang hidupnya tanpa masalah. Tetapi ketika Rasul Paulus menulis kitab ini, Rasul Paulus ini berada di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Rasul Paulus itu berbicara tentang masa depan. Nah, dari sini kita akan belajar titik balik itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh sikap rohani. Kita akan melihat di ayat yang ke-13, apa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, titik balik dimulai dengan kejujuran menghadapi masa lalu. Filipi 3 ayat 13 bagian A dikatakan seperti ini. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ketika Rasul Paulus berkata aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, ia ini sedang berbicara tentang tujuan hidup rohani Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 10 dan 12, tujuannya tuh apa sih?
yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kata menangkap di sini memiliki pengertian dalam bahasa asli, yaitu kata lambano, yang berarti menguasai sepenuhnya, atau juga mencapai secara tuntas, atau juga memiliki pengertian sampai pada garis akhir. Dengan kata lain, dengan bahasa sederhana ya Bapak Ibu ya, Paulus tuh seolah-olah berkata seperti ini, aku belum sampai di titik akhir pertumbuhan rohani. Sekali lagi, aku itu belum sampai di titik akhir pertumbuhan rohani. Wah, ini merupakan pernyataan yang sangat mengejutkan. Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus itu bukan sebagai jemaat biasa Bapak Ibu Saudara, tapi melainkan seorang rasul itu sendiri. Tapi dia berkata seperti itu. Nah, secara rohani kita mau melihat, Rasul Paulus tuh memiliki banyak alasan untuk merasa sudah cukup. Kita bisa melihat bahwa ia adalah rasul yang besar, dipanggil langsung oleh Kristus. Kemudian apalagi ia menulis banyak sekali kitab surat perjanjian baru. Kemudian ia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penginjilan dan melakukan banyak mujizat. Kemudian ia menderita bagi Kristus lebih dari banyak orang percaya. Nah, secara rohani kalau saya boleh mengatakan, Rasul Paulus tuh sebenarnya punya alasan untuk mengatakan itu, tapi Rasul Paulus tidak mau melakukannya karena yang dia miliki, yang ia peroleh atau yang ia alami itu merasa bahwa itu sudah cukup buat dia. Nah, makanya dikatakan bahwa aku tuh belum sampai di titik ini. Namun Paulus tidak berkata, aku sudah rohani, atau aku tuh sudah begitu banyak melayani, atau aku tuh sudah layak di hadapan Tuhan. Nah, tapi sebaliknya dia berkata, aku belum sampai. Nah, ini bukan sebuah kerendahan diri palsu Bapak Ibu, tetapi kerendahan diri yang sejati yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Paulus jujur melihat dirinya di hadapan Allah, bukan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, di sini titik balik dimulai. Jadi saya mau katakan bahwa titik balik dimulai ketika seseorang berani jujur tentang kondisi rohaninya. Paulus melalui pengakuannya sebenarnya ini menyingkap dua jebakan besar yang sering menghalangi titik balik dalam kehidupan rohani. Dan mungkin ini juga mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama apa? Yang mempengaruhi atau yang menghalangi titik balik. Yang pertama itu adalah rasa puas diri karena keberhasilan masa lalu. Siapa sih yang gak kenal Rasul Paulus? Dia begitu sangat luar biasa. Mungkin kita juga merasa hal demikian. Kita merasa ada rasa puas dalam diri kita. Mungkin kita berkata, aku adalah jemaat yang paling setia di gereja ini. Atau aku adalah jemaat yang sudah lama bergereja di tempat ini. Atau berkata, aku sudah melayani Tuhan. Mungkin dari doa, dari Asher, WL, dan lain sebagainya. Atau mungkin berkata bahwa saya itu lebih baik daripada yang dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, keberhasilan masa lalu jika tidak disikapi dengan benar, bisa membuat kita itu berhenti bertumbuh, kehilangan kehausan rohani. Nah, ini Paulus menolak hidup dari prestasi rohani masa lalu. Ia tahu bahwa Tuhan lakukan kemarin tidak boleh menggantikan ketaatan hari ini. Yang kedua, jebakan yang kedua itu apa? Terjebak dalam kegagalan dan luka masa lalu. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak bisa melangkah jauh karena apa? Karena rasa bersalah, kemudian penyesalan, keputusasaan, kemudian luka ataupun trauma. Nah, kalau berbicara tentang terjebak dalam kegagalan, saya percaya masing-masing kita punya kegagalan masa lalu. Saya dulu adalah orang gagal Bapak Ibu. Waktu SMP saya tidak lulus
sekolah. Karena waktu itu ujian nasional, saya tidak dinyatakan lulus. Itu sebuah kegagalan dalam hidup saya. Kemudian dalam kehidupan keluarga orang tua saya nyaris menjadi anak yang broken. Karena apa? Karena papa mama mau pisah. Nah, ini sebuah kegagalan masa lalu dalam hidup saya. Mereka berkata dalam hati, orang-orang yang punya kegagalan ini, mereka akan berkata gini, udahlah, aku sudah terlalu gagal, atau Tuhan tidak mungkin memakai aku lagi, atau aku udah gak layak di hadapan Tuhan. Rasul Paulus juga punya masa lalu yang kelam, Bapak Ibu. Dia penganiaya jemaat, dia menentang Kristus, namun ia tidak membiarkan masa lalunya menghancurkan masa depannya. Artinya apa? Artinya adalah kita harus berani untuk jujur, Bapak Ibu Saudara. Seorang penulis bernama A.W. Tozer mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberkati kita melampaui kejujuran kita. Jadi kita harus berani jujur sama Tuhan. Kalau kita jujur berarti pemulihan dimulai saat topeng dilepas. Pertumbuhan rohani lahir dari pengakuan yang tulus. Dan biarlah di malam hari ini, sore yang indah ini Bapak Ibu, kita boleh berani jujur sama Tuhan. Karena titik balik dimulai saat kita datang sama Tuhan dan berkata dengan jujur, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Terkadang kita sebagai orang Kristen, ketika kita berdoa atau kita merenung, terkadang kita selalu pakai topeng di hadapan Tuhan. Kita gak berani jujur sama Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang malam hari ini, yuk belajar untuk kita jujur, terbuka sama Tuhan kita, terbuka sama Bapa kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, titik balik. Yang kedua adalah titik balik terjadi saat kita memutuskan untuk melangkah ke depan. Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah Bapak Ibu, ayat ini adalah pernyataan keputusan hidup. Bukan hanya sekedar luapan emosi. Rasul Paulus sedang menjelaskan bagaimana sebuah titik balik rohani itu dijalani secara nyata. Di ayat 13 bagian B ada dua hal yang saya mau katakan. Yang pertama dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Berarti melepaskan kendali masa lalu. Kata melupakan di sini tidak berarti Paulus itu kehilangan ingatan, Bapak Ibu Saudara, atau pura-pura lupa dengan masa lalunya. Rasul Paulus tetap ingat masa lalunya. Masa lalunya itu sebagai penganiaya jemaat, kemudian hidupnya penuh dengan kegagalan, kemudian luka dan penderitaan. Namun yang ia lepaskan adalah kuasa masa lalu atas hidupnya. Nah, banyak orang yang masih hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Mungkin kita yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, kita punya rasa itu. Ataupun kita yang bertumbuh dalam kekecewaan dan kegagalan, kita mungkin punya bayang-bayang seperti itu. Punya kegagalan. Nah, rasa bersalah atas dosa yang sudah diampuni. Kemudian apalagi penyesalan karena keputusan keliru. Kekecewaan karena doa yang belum dijawab sama Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hidup rohaninya itu berjalan di tempat Bapak Ibu. Secara fisik mereka ada di masa kini, tetapi secara batin mereka masih tinggal di masa lalu. Saya katakan bahwa masa lalu boleh menjadi pelajaran, tetapi tidak boleh menjadi pengendali. Nah, titik balik terjadi saat seseorang berkata, saya tidak menyangkal masa lalu saya, tetapi saya tidak lagi membiarkannya menentukan masa depan saya. Nah, yang bagian kedua di ayat 13 bagian B, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
atau fokus yang disengaja. Nah, frase mengarahkan diri ini tuh menunjukkan tindakan yang aktif dan sadar. Ini bukan sikap pasif yang hanya menunggu sebuah perubahan, melainkan keputusan yang disengaja untuk memusatkan hidup pada apa yang Tuhan sediakan di depan setiap orang. Nah, di dalamnya terkandung 3 unsur. Yang pertama yang saya katakan adalah kesengajaan. Mengapa demikian? Karena Paulus tidak berkata aku berharap ke depan, tetapi aku mengarahkan dirinya. Artinya ia dengan sadar memilih arah hidupnya. Titik balik tidak terjadi secara otomatis Bapak Ibu, hanya karena tahun berganti. Nah, jadi kita harus memiliki apa? Kesengajaan untuk mengarahkan diri kita kepada hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah tinggal dalam kehidupan masa lalu. Kemudian apalagi yang kedua, disiplin. Fokus ke depan menuntut penyangkalan diri. Jadi kalau berbicara tentang disiplin, itu berarti kita harus berani menyangkal diri. Paulus memilih untuk tidak terus menoleh ke belakang. Ia berarti menahan diri dari mengasihi diri sendiri, terus membicarakan luka lama, hidup dalam ketakutan atau kegagalan. Nah, tentunya kita mengalami hal-hal atau fase-fase seperti ini. Tugas kita adalah kita harus berani menyangkal diri kita. Berhenti untuk mengasihi diri sendiri, stop untuk berbicara luka-luka lama. Sekarang kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Yang ketiga yaitu komitmen. Ini mengarah ke depan, berarti setia berjalan meskipun prosesnya panjang. Kalau sudah ngomongin komitmen Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan di depan kita, baik buruknya, ingat komitmen awal kita, yaitu ketaatan. Nah, ingat masa depan yang baru berarti kita memelihara kehidupan kita dengan baik. Kita mengarahkan hidup kita dari hal yang lama menuju hal yang baru. Seorang penulis yang bernama C.S. Lewis mengatakan bahwa Tuhan tidak menuntut kita memperbaiki masa lalu, tetapi menanggapi hari ini dengan iman dan ketaatan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuka lembaran baru, tetapi kitalah yang harus melangkah di dalamnya. Tuhan memberikan kesempatan, tetapi kita yang menentukan respon yang terbaik. Mulai malam hari ini, biarlah lewat ibadah tutup tahun, ini menjadi evaluasi buat setiap kita. Ambil waktu, tanyakan dalam diri kita, apakah aku lebih dekat dengan Tuhan tahun ini? Atau justru lebih sibuk dan makin jauh daripada Tuhan? Belajar untuk melepas pengampunan, bertobat, berdamai dengan masa lalu. Saudara-saudara, tahun ini akan segera berakhir. Tetapi Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Ibadah tutup tahun bukan hanya sekedar penutup, tetapi ini biar menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Dari masa lalu menuju masa depan, dari beban menuju pengharapan, dari hidup yang biasa menuju hidup yang diarahkan oleh Tuhan. Kalender boleh berganti Bapak Ibu, tetapi biarkanlah hati kita juga diperbaharui. Tahun lama berakhir, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, lewat momen tahun baru, kami mau belajar merenungkan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Merupakan langkah titik balik kami Tuhan. Untuk kami boleh berdamai dengan masa lalu kami. Untuk kami boleh berani berkata jujur kepada Tuhan. Sebab kami mau menjalani tahun yang baru dengan respon yang benar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bagaimana Engkau mengingatkan kami lewat renungan malam hari ini. Memberkati setiap keluarga demi keluarga yang boleh berkumpul berdoa.
Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu. Dan kiranya kasih Tuhan, kasih yang luar biasa sanggup mengikat kehidupan mereka. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan, saat mereka menghadapi tahun yang baru, mereka boleh menghadapi dengan pengharapan yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Teguhkan berkat-Mu atas kehidupan setiap umat-Mu pada sore malam hari ini. Dan kami siap menjalani hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.